Apakah lakbet gestang itu semuanya itu bisa diproses menjadi konslet? Oke sahabat, sekarang masuk ke sesi ada beberapa pertanyaan dari yang masuk ke Om Yokan Channel, baik lewat Facebook atau lewat YouTube sendiri. Ini yang pertama, apakah lakbet gestang itu semuanya itu bisa diproses menjadi konslet? Kalau dicetak, diproses gitu ya, Ya. kayak diproses jadi konslet. Orang punya lakbet gestang nih, dia seakan-akan wah ini bisa nih dicetak jadi konslet. Apakah semua gestang bisa seperti itu? Gestang kan ada yang gestang bunyi, ada yang gestang aja gitu kan. Biasanya kalau dulu saya ya, Ya. apa namanya, awalnya itu gestang bunyi gitu, gestang sambil bunyi, bukan yang gestang aja tapi diem gitu kan. Oh, berarti carilah pilih yang gestang sembari bunyi. Nah, Itu yang mungkin bisa kemungkinan bisa diolah menjadi konslet. itu Sekarang kalau diproses jadi konslet itu kan semua butuh proses gitu kan. Karena nggak ada yang instan. betul, nggak semata-mata langsung jadi, berapa bulan langsung jadi. Kalau waktu itu saya nyoba itu memang nggak ada niatan untuk konslet gitu kan. Jadi awalnya itu ya memang saya coba digantang, jantan itu nggak jalan gitu kan, cuman ngepak-ngepak sayap aja. Tapi kalau di rumah bunyinya gestang sambil bunyi gitu. Nah akhirnya singkat cerita itu saya ternakin burung gitu. Kebetulan udah ada pasangannya, saya ternakin sampai 2 sampai 3 kali bertelur gitu. Tetap nggak ada perubahan, saya bawa ke lapang, tetap nggak mau jalan. Tapi butuh waktu yang lama ya. Betul. Nah akhirnya saya singgelin lah tuh si jantannya. Saya singgelin si jantannya, saya tinggalin di kandang kotak setelah telur yang ketiga itu. Nah tiba-tiba itu burung kok rajin bunyinya gitu kan. Pas rajin bunyi itu saya coba pasang lagi sama jodohan baru. Nah, mencari jodohan baru juga Nggak gampang. terlalu cepat gitu kan. Kita juga harus lihat juga jantannya bisa kalah juga gitu. Ya. Jadi semua harus perlahan lah gitu kan, nggak bisa langsung taruh nggak bisa begitu. Sekarang pertanyaan yang kedua, seberapa pentingkah pakan kencang untuk jantan menurut Om? Kalau menurut saya sih, karena kalau dikasih apa namanya pakan rendah itu, polosan itu, jangankan polosan ya, maksudnya yang kencang aja jantan masih bisa kalah gitu kan sama birahinya betina. Apalagi yang dikasih polosan gitu. Ini ada pertanyaan lagi yang ketiga, apakah proses jantan yang masih bahan itu harus dimandiin, perlu mandi, apa nggak usah menurut pribadi Om? Kalau bahan yang dari nol ya, benar-benar nol dari single gitu, kalau menurut saya sih nggak perlu dimandiin gitu. Berarti Karena yang saya apa namanya udah ngedouble pun saya juga masih banding sendiri aja gitu, masih cepuk gede aja, nggak usah dimandiin. sekarang waktu yang tepat untuk ngasih untulan itu menurut Om Andri sendiri kapan? Kalau menurut saya itu ngasih untulan itu nggak tentu ya. Contoh ibaratnya jantan yang masih single gitu, tapi dia udah gacor, ya kan? Gacor itu dalam konteks apa dulu? Maksudnya gacornya dia gacor maksudnya di suatu tempat, tapi dia ketika dipindahin tempat lain mau gacor atau enggak gitu kan? Nah itu apa namanya sebuah pertanyaan juga sebenarnya ya kan. Jadi sebenarnya kita harus sabar ketika ibaratnya kalau memang kita mau niatnya buat mainan ya, kalau main jantan itu harus sabar, nggak bisa langsung mainin karena yang bahan udah ngedouble aja pun harus diajarin gitu kan.
apalagi yang jantan benar-benar dari nol. Nah untuk yang mau kita pasangin itu kita harus lihat dulu burungnya, apakah si jantan ini gacor tapi udah mulai maksudnya kebirahi gitu kan, kebirahi-birahi ini baru mungkin bolehlah dikasih pasangan gitu. Berarti dalam garis bawahnya ketika jantan gacor terus birahinya lari ke bunyi itu bisa dicoba dikasih. Betul, nanti setelah kita kasih pasangan itu nanti kita lihat juga si jantannya, kita tes lah setelah 3 hari disatuin gitu sama betina akur, kelihatan cocok lah gitu kan. Kita tes coba si jantannya dipisahin lagi ke apa namanya, Ke kandang kapsul, kandang bulat, coba dia mau gacor lagi nggak gitu. Oke. Intinya semuanya ada di si orang yang punya ya, yang melihat karakter si burung. Kadang kita juga repotnya gitu Om, dia nanya terus ke kita, sedangkan kita juga nggak ngerti karakter burungnya dia, padahal hanya orang perawatnya yang tahu karakter ke burungnya kan. Oke sahabat, itulah beberapa jawaban dari Om Andri. Intinya tujuannya sama, kita pengen belajar bersama. Om Andri juga menurut dia masih tahap belajar, cuman sebisa mungkin sepengetahuan dia jawab. Kalau yang nggak tahu mungkin masih cari lagi ilmunya. Kalau kalian masih ada pertanyaan lain bisa langsung ke Facebook Om Yokan Channel atau langsung ke YouTube Om Yokan Channel. Semoga bermanfaat bagi kalian. Salam satu hobi.